Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di dalam video ini, untuk memenuhi tugas mata pelajaran Sistem Informasi Manajemen, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai Sistem Informasi Sumber Daya Manusia. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama anggota dari kelompok 9, ada Afifah Dwi Septia Ramawati dengan NIM 2005510040, Gina Silvia dengan NIM 2005510046, dan Kurnia Setiawidianingsih dengan NIM 2005510047. Saya Afifah akan mempresentasikan mengenai pengertian, kegiatan utama dan keuntungan dari sistem informasi sumber daya manusia. Yang pertama yaitu pengertian sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi sumber daya manusia merupakan suatu sistem yang bertugas untuk mengumpulkan dan memelihara data yang menjelaskan mengenai sumber daya manusia, kemudian mengubah data tersebut menjadi informasi dan melaporkan informasi itu kepada pengguna. Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya fisik yang ada di perusahaan. Manajemen sumber daya manusia secara garis besar meliputi aktivitas merencanakan, menerima, menempatkan, melatih, dan mengembangkan, serta memelihara atau melawat sumber daya atau anggota dari perusahaan. Selanjutnya mengenai kegiatan-kegiatan utama dari sumber daya manusia. Antara lain, yang pertama yaitu perekrutan atau penerimaan. Rekrutmen adalah proses mencari, menemukan, mengajak, dan menetapkan sejumlah orang dari luar perusahaan sebagai calon tenaga kerja. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan memiliki fungsi untuk menjaga kualitas sumber daya manusia dalam organisasi melalui berbagai aktivitas pelatihan, pendidikan, dan pengembangan sebagai upaya untuk peningkatan kemampuan dan keterampilan kerja. Aktivitas ini dapat dilakukan baik secara internal maupun eksternal. Kemudian yang ketiga ada manajemen data. Manajemen data adalah suatu kegiatan pengolahan data yang berhubungan dengan pegawai dan memproses data tersebut sehingga data tersebut dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi semua yang membutuhkan data tersebut. Kemudian yang keempat, penghentian dan administrasi tunjangan. Kegiatan penghentian berfungsi untuk mengelola seluruh tindakan pemutasan hubungan kerja dalam organisasi yang disebabkan oleh berbagai hal, seperti masa kontrak pensiun, meninggal, atau suatu kesalahan yang menyebabkan seorang pegawai harus diberhentikan. Sedangkan untuk administrasi tunjangan merupakan suatu kegiatan di dalam perusahaan yang bertugas untuk mengelola tunjangan-tunjangan yang harus diberikan kepada pegawai yang masih bekerja maupun pegawai yang sudah pensiun. Selanjutnya, adapun keuntungan dari penerapan sistem informasi sumber daya manusia yang pertama, mempermudah pencarian informasi. Dengan penerapan SISDM, maka manajer tidak akan mengalami kesulitan lagi dalam mencari informasi yang relevan. Kemudian yang kedua, membantu pengelolaan. Secara tidak langsung, dengan penerapan SISDM akan membantu pengelolaan SDM karena didukung dengan kemudahan untuk mendapatkan informasi. Kemudian yang ketiga, membantu pengambilan keputusan. Dalam mengambil sebuah keputusan, manajer akan sangat membutuhkan informasi yang benar-benar relevan, misalnya mengenai permasalahan yang sedang terjadi. Maka, jika manajer mengetahui dengan jelas mengenai kondisi yang sedang terjadi, akan semakin mempermudah manajer dalam mengambil sebuah keputusan yang terbaik bagi perusahaan. Kemudian yang keempat, membantu penyusunan strategi SDM. Dalam penyusunan strategi, tentunya harus mempertimbangkan beberapa faktor, sehingga jika manajer memperoleh data dengan akurat, maka akan sangat membantu manajer dalam menyusun strategi yang dibutuhkan oleh perusahaan dan benar-benar cocok untuk digunakan oleh perusahaan. Untuk presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Gina.
Saya akan melanjutkan. Yang berikutnya itu ada subsistem input. Sistem informasi akuntansi atau SIA menyediakan data akuntansi bagi SDM sehingga database berisi gambaran yang lengkap dari sumber daya personil baik keuangan maupun non-keuangan. Data ditangani oleh HRIS itu seperti yang pertama, elemen data personil yang diciptakan oleh SDM pada waktu penerimaan dan diperbarui selama pegawai bekerja pada perusahaan. Yang kedua ada elemen data akuntansi, keterlibatan SDM dalam aplikasi pengajian berbentuk penyediaan proses dan data pendukung bagi SIA. Yang berikutnya ada subsistem intelijen. Subsistem intelijen SDM mengumpulkan data yang berhubungan dengan SDM dari lingkungan eksternal. Elemen lingkungan menyediakan data sebagai berikut. Yang pertama ada intelijen pemerintah. Pemerintah menyediakan data dan informasi yang membantu perusahaan mengikuti berbagai peraturan ketenagakerjaan. Yang kedua, intelijen pemasok. Pemasok mencakup perusahaan seperti perusahaan asuransi yang memberikan employee benefit dan lembaga penempatan lulusan universitas serta agen tenaga kerja yang berfungsi sebagai sumber pegawai baru. Yang berikutnya itu ada intelijen serikat pekerja. Memberikan data dan informasi yang digunakan untuk mengatur kontrak kerja antar serikat pekerja dan perusahaan. Yang berikutnya ada intelijen masyarakat global. Masyarakat global menyediakan informasi yang menjelaskan sumber daya seperti perumahan, pendidikan, dan rekreasi. Terus ada intelijen masyarakat keuangan, memberikan data dan informasi ekonomi yang digunakan dalam perencanaan personil. Yang terakhir itu ada intelijen pesaing. Perusahaan membutuhkan data dan informasi tentang praktek personalia, pesaing, dan informasi perorangan yang berpotensi untuk direkrut. Yang berikutnya yaitu subsistem output. Subsistem output terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, subsistem perancangan kerja, di mana informasi yang dibutuhkan manajer untuk perencanaan kebutuhan tenaga kerja dalam jangka waktu panjang maupun dalam jangka waktu pendek, di mana informasi ini meliputi turnover, anggaran biaya tenaga kerja, dan perencanaan tenaga kerja. Yang kedua, yaitu subsistem perekrutan. Informasi yang dibutuhkan untuk pengadaan tenaga kerja secara internal maupun eksternal, di mana informasi ini meliputi informasi pasar tenaga kerja, jadwal wawancara, dan analisa rekrutmen. Dan berikutnya, subsistem yang ketiga yaitu subsistem manajemen angkatan kerja, di mana informasi yang dibutuhkan untuk mengelola sumber daya manusia dalam organisasi. Informasi ini meliputi pelatihan, evaluasi kerja, evaluasi keahlian, karir, relokasi jabatan, suksesi, dan kedisiplinan. Yang selanjutnya yaitu subsistem tunjangan, yaitu berisi tentang informasi, penggajian, dan kompensasi yang meliputi kehadiran dan jam kerja, perhitungan gaji dan bonus, serta analisis kompensasi dan perencanaan kompensasi. Yang berikutnya yaitu subsistem benefit, di mana berisi benefit yang diterima oleh karyawan seperti dana pensiun. Dan yang terakhir yaitu subsistem pelaporan lingkungan. Ini berisi informasi yang berhubungan dengan keluhan, kecelakaan kerja, kesehatan, dan karyawan serta lingkungan kerjanya. Sekian presentasi dari kelompok 9 mengenai sistem informasi sumber daya manusia. Semoga dengan presentasi ini dapat memberikan manfaat yang lebih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.